Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di kelas kita pada siang hari ini. Selawat beriring salam kita sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman pendidikan yang seperti sekarang ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menganalisis kasus Naila Fitriani menggunakan teori konseling multimodal. Perkenalkan, nama saya Senadeo Fajar Stompul, saya selaku moderator dari kelompok 5. Dan di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasus yang akan kami analisis. Yaitu kasusnya adalah Naila Fitriani yang berusia 17 tahun di kelas 12 IPA 1 di sekolah SMA Negeri Mandiri Cendekia. Nah, di sini selama 2 bulan terakhir wali kelas dan beberapa guru melaporkan bahwa Naila mulai menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Dia yang sebelumnya dikenal sebagai siswa yang disiplin dan selalu menjadi contoh, kini sering terlambat masuk kelas, kurang memperhatikan saat guru mengajar, bahkan kadang membolos pelajaran tanpa izin. Beberapa temannya juga mengatakan bahwa Naila sering terlihat murung, lebih banyak diam dan tidak seperti biasanya yang aktif dan ceria. Guru BK akhirnya memanggil Naila untuk sesi konseling. Nah, sekarang kami masuk ke analisis kasus melalui teori konseling multimodal, yaitu ada dinamika kepribadian dan proses teori konseling yang akan dijelaskan oleh Nabila Zilda Amalia. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus melalui teori konseling multimodal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Yang pertama ada behavioral atau perilaku. Naila mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Ia sering terlambat, tidak fokus di kelas, dan bahkan membolos. Ini bisa menjadi bentuk pelarian dari tekanan dan ekspektasi yang dirasakannya. Konselor dapat mengeksplorasi bagaimana perilaku ini menjadi bentuk protes pasif terhadap kondisi yang membuatnya tertekan. Yang kedua, ada kognitif. Naila memiliki peran yang mencerminkan konflik batin dan ketidakberdayaannya. Seperti ini contoh dari Naila. Saya capek, harus terus-menerus menjadi yang terbaik. Kalau saya nggak lulus, saya pasti dibilang anak durhaka. Rasanya hidup ini bukan milik saya. Pikiran-pikiran ini menunjukkan keyakinan negatif terhadap diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Yang ketiga, ada emosional. Naila tampaknya mengalami tekanan emosional yang cukup tinggi. Terlihat dari keluhannya yang merasa lelah, iri, dan tertekan. Ia juga tampak murung dan kehilangan keceriaan. Konselor dapat membantu Naila mengelola emosinya melalui teknik relaksasi, journaling, atau mindfulness agar ia bisa lebih tenang dan menghadapi tekanan. Yang keempat ada sosial. Naila mulai menarik diri dari lingkungan soalnya dan lebih paham lingkungan sosialnya dan lebih pendiam. Ini menunjukkan kemungkinan isolasi sosial yang dapat memperburuk keadaannya. Konselor bisa membantu Naila membangun kembali relasi sosialnya dan mengembangkan keterampilan asertif untuk mengekspresikan perasaannya secara sehat. Yang kelima ada biolegal atau biologis. Meskipun belum ada informasi spesifik tentang riwayat biologis atau genetik, perubahan mood dan energi yang dialami Naila selama 2 bulan bisa menjadi tanda awal gangguan psikologis yang memiliki aspek biologis. Jika diperlukan, rujukan ke tenaga profesional media seperti psikiater bisa dipertimbangkan. Lalu yang terakhir ada spiritual. Naila mengatakan rasanya hidup ini bukan milik saya, yang menunjukkan adanya kehilangan makna hidup. Ia juga merasa hidupnya diarahkan oleh orang lain. Konselor dapat mengajak Naila mengeksplorasi kembali nilai-nilai pribadinya, impiannya, serta tujuan yang autentik agar ia bisa merasakan makna dan arah dalam hidupnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses teori konseling. Yang pertama ada asesmen atau penilaian. Konselor melakukan penilaian menyeluruh terhadap klien untuk memahami masalah yang dihadapi. Ini dapat melibatkan wawancara, kuesioner, dan observasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modalitas mana yang relevan untuk klien. Yang kedua ada
Formulasi kasus. Setelah penilaian, konselor merumuskan pemahaman tentang masalah klien berdasarkan informasi yang diperoleh. Ini mencakup identifikasi pola perilaku, pikiran, dan emosi yang berkontribusi pada masalah. Yang ketiga ada intervensi. Konselor menggunakan teknik dari berbagai modalitas untuk membantu klien. Misalnya, jika klien memiliki masalah kognitif, konselor dapat mengubah teknik kognitif untuk membantu klien mengubah pola pikir negatif. Jika klien memiliki masalah perilaku, konselor dapat menggunakan teknik perilaku untuk mengubah respon klien terhadap situasi tertentu. Yang keempat, ada evaluasi. Setelah intervensi dilakukan, konselor perlu mengevaluasi efektivitas dari teknik yang diterapkan. Ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari klien, pengamatan perubahan perilaku, dan penilaian ulang terhadap masalah yang dihadapi. Jika diperlukan, konselor dapat melakukan penyesuaian pada rencana intervensi untuk memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang optimal. Lalu yang terakhir ada penyelesaian dan follow up. Setelah klien menunjukkan yang signifikan, konselor dapat mulai merencanakan penyelesaian sesi konseling. Namun, penting untuk tetap melakukan follow up untuk memastikan bahwa klien dapat mempertahankan kemajuan yang telah dicapai dan untuk memberi dukungan tambahan jika diperlukan. Sekian dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabila Zilda Amalia yang telah menjelaskan dinamika kepribadian dan proses teori konseling. Nah, kemudian ada asumsi perilaku sehat dan tidak sehat akan dijelaskan oleh Cut Iswamita. Kepada Cut, dipersilakan. Baik, di sini saya Cut Iswamita Arya Yusuf akan menjelaskan tentang asumsi perilaku sehat dan tidak sehat yang dialami oleh Naila. Nah, yang pertama itu adalah perubahan perilaku. Tapi perubahan perilakunya itu bukan karena dia untuk membangkang, tapi karena adanya tekanan emosional. Nah, di sini seperti kita sudah analisis, Naila itu sebelumnya dikenal sebagai orang yang disiplin, orang yang positif. Tapi adanya perubahan yang terjadi padanya. Contohnya seperti dia datang terlambat, dia membolos dan juga kurang fokus di kelas. Nah, ini mencerminkan adanya tekanan yang belum ditangani sebelumnya. Tapi tekanannya ini tuh ataupun keperubahan yang dimiliki Naila itu bukan karena dia ingin melawan aturan di sekolah ataupun melawan keinginan orang tuanya. Akan tetapi karena adanya tekanan yang ia miliki. Nah, ini juga membuka ruang yang pendekatan empati tapi bukan hukuman. Nah, yang kedua ada Naila sedang dalam proses mengenali diri dan kebutuhannya. Di sini Naila itu pernah bertanya pernah bilang kalau dia capek karena harus terus menjadi yang terbaik dan juga dia pengen lebih bebas menentukan hidupnya. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa ia sedang berusaha untuk memahami apa yang dia inginkan sebenarnya. Nah, di sini juga Naila mulai mempertanyakan apakah cita-citanya yang ia jalani saat ini itu benar keinginan dia ataupun keinginan orang tuanya sendiri. Dan yang ketiga ada Naila masih memiliki tujuan pendidikan dan motivasi dasar untuk menyelesaikan sekolahnya. Nah, tapi meskipun dia punya tekanan yang ia alami, si Naila ini punya keyakinan kalau ia ingin lulus dari sekolah. Karena dia pernah bilang kalau saya pengen lulus. Nah, ini menunjukkan bahwa dia masih punya harapan dan keinginan mencapai masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada perilaku yang tidak sehat. Yang pertama ada dia tidak memenuhi keinginan orang tuanya, berarti menjadi anak yang durhaka. Di sini Naila punya pola pikir yang membuat dia terjebak. Di sini dia berpikir kalau dia tidak memenuhi keinginan orang tuanya, maka dia akan menjadi anak yang durhaka. Nah, di sini Naila itu merasa kalau dia harus menuruti keinginan orang tuanya, meskipun menjadi dokter tidak sesuai dengan keinginan dia. Nah, tapi asumsi yang pola pikir yang dimiliki Naila ini itu akan menyebabkan konflik batin jangka panjang yang akan dialami oleh Naila. Dan yang kedua ada harus selalu menjadi yang terbaik agar diterima dan dihargai. Naila di sini itu dia merasa kalau dia tidak boleh gagal. Nah, ketika dia merasa tidak mampu untuk memenuhi keinginan-keinginan itu, muncullah stres, kelelahan mental, dan akhirnya penarikan diri yang membuat adanya perubahan perilaku. Nah, pola pikir yang perfeksionis ini itu di mana seseorang merasa dirinya hanya berharga jika selalu unggul atau selalu memenuhi standar orang lain.
Di sini Naila pernah bilang kalau dia capek harus menjadi yang terbaik. Nah, keyakinan ini menciptakan beban berat untuk Naila yang tidak realistis. Nah, ketika gagal tidak memenuhi ekspektasi itu, Naila itu merasa dirinya gagal secara total. Nah, ini bisa mengarah pada burnout, penurunan motivasi, bahkan gangguan kesehatan mental yang membuat Naila adanya perubahan perilaku. Dan yang terakhir, ada teman-teman yang tampak santai dan bahagia, berarti hidupnya mereka lebih baik. Nah, di sini Naila juga punya pola pikir kalau teman-temannya yang santai dan bahagia yang tidak seperti dia, mereka itu punya kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini Naila itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia melihat teman-temannya tampak lebih bahagia dan dia menganggap kalau hidup mereka lebih baik pada hidup dia. Nah, asumsi ini kalau kita mengabaikan fakta bahwa orang lain juga mungkin punya masalah sendiri, itu akan menimbulkan rasa iri, rasa minder, bahkan perasaan ini tidak membuat hidupnya tidak cukup baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Curi Wanita yang telah menjelaskan asumsi perilaku sehat dan tidak sehat. Kemudian masuk ke peran dan tugas konselor yang akan dijelaskan oleh Putro Rasuki Amanda. Kepada Putro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran dan tugas konselor, yaitu yang pertama memahami dimensi masalah Naila secara menyeluruh. Konselor harus mengevaluasi bagaimana aspek kehidupan Naila yang mempengaruhi kondisinya seperti perilaku, emosi, kognisi, dan lingkungan keluarganya. Kedua, menggunakan pendekatan multimodal. Konselor mengintervensi dengan pendekatan yang mencakup berbagai modalitas. Selanjutnya, memberikan ruang untuk ekspresi dan refleksi. Konselor menyediakan tempat aman bagi Naila untuk mengungkapkan perasaannya tentang tekanan dan keinginannya untuk bebas menentukan kehidupannya. Selanjutnya, membantu Naila menemukan pilihan dan kontrol atas hidupnya. Konselor mendukung Naila dalam menyadari bahwa ia memiliki hak dan kemampuan untuk memiliki jalan sendiri, mengurangi rasa tertekan oleh ekspektasi orang tua. Dan yang terakhir, membangun strategi coping dan keterampilan pengambilan keputusan. Konselor mengajarkan Naila cara mengelola stres dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan keinginannya. Halo Naila, bagaimana perasaan kamu akhir-akhir ini? Saya sering stres dan merasa tertekan oleh harapan orang tua saya sendiri, Bu. Itu wajar. Kita coba pahami masalah kamu dari berbagai sisi emosi, perilaku, pikiran, dan hubungan sosial kamu. Kamu tidak sendiri. Tapi saya bingung, Bu, bagaimana caranya. Kita bisa mulai dari mengatur waktu dan kehadiran kamu, lalu mengubah cara pandang dan ekspektasi kamu kepada orang lain, lalu perbaiki komunikasi dengan keluarga. Bu, saya merasa lebih tenang. Kamu punya hak dan kemampuan itu. Saya akan bantu kamu belajar mengelola stres dan mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan kamu. Sama-sama kita akan hadapi ini bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling multimodal. Dan pertama itu ada teknik kognitif. Nah, teknik kognitif ini membantu Naila mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif seperti merasa hidup ini bukan milik saya dan tekanan harus selalu jadi yang terbaik. Konselor di teknik ini dapat membimbing Naila untuk melihat harapan orang tua dan ekspektasi diri secara realistis dan membangun keyakinan atas pilihan hidupnya sendiri. Yang kedua itu ada teknik perilaku. Nah, teknik perilaku di sini bertugas untuk membantu Naila mengembangkan kebiasaan positif, misalnya disiplin masuk kelas dan aktif belajar, dan menggantikan perilaku bolos dan kurang perhatian. Selanjutnya itu ada teknik emosi. Nah, teknik emosi di sini berperan dalam membantu Naila mengelola perasaan capek, iri, dan tekanan yang dirasakannya. Konseling di sini dapat mengajarkan cara mengatur stres dan mengungkapkan emosi secara sehat agar tidak menimbulkan perasaan murung dan diam terus-menerus. Yang terakhir ada teknik sosial. Di sini
Teknik sosial ini membantu Naila mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan mendapatkan dukungan dari teman, guru, atau keluarga. Halo Naila, senang bertemu denganmu kembali. Bagaimana perasaanmu tentang dirimu hari ini dan tentang lingkungan sekolah? Saya merasa capek, saya tertekan karena saya harus selalu menuntut jadi yang terbaik, sedangkan saya juga lelah. Terima kasih ya sudah mau berbagi pikiran kamu. Seperti hidup ini bukan milik kamu, itu pasti sangat menjadi beban ya di hidup kamu. Bagaimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Kamu percaya nggak kalau kamu itu punya hak untuk menentukan arah hidupmu sendiri? Saya ingin percaya, tapi orang tua saya punya banyak harapan terhadap saya. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Wajar kalau kamu ingin memenuhi harapan orang tua kamu, tapi kamu juga perlu melihat ekspektasi itu secara realistis dan menyesuaikan dengan kemampuan dan keinginan kamu sendiri. Boleh nggak kalau kita mulai memetakan harapan-harapan itu dan mana yang paling penting buat kamu? Nah, kita juga bisa nih membuat perubahan-perubahan kecil lewat kebiasaan sehari-hari. Misalnya kayak disiplin masuk kelas dan belajar aktif. Apakah kamu mau mencoba menetapkan satu target kecil minggu ini? Bisa, mungkin saya bisa hadir seminggu penuh. Itu bagus. Kita juga bisa bikin sistem reward kecil sebagai motivasi. Kalau kamu berhasil, kamu bisa beri hadiah kecil untuk diri kamu sendiri. Apa sih yang kamu suka? Saya suka nonton drama Korea, mungkin itu bisa jadi hadiah kecil untuk saya. Kamu juga tadi ada cerita ya kalau kamu merasa tertekan dan capek, itu perasaan yang sangat valid. Pernah nggak kamu mencoba untuk mengelola stres itu? Saya biasanya diam aja, tapi makin diam makin sedih. Bagaimana kalau kita belajar cara mengekspresikan emosi kamu dengan sehat, lewat menulis atau bercerita kepada orang yang kamu percaya? Ngomong-ngomong tentang orang yang kamu percaya, kamu biasanya cerita ke siapa sih? Saya punya teman dekat, tapi kadang-kadang saya suka merepotkan dia. Itu wajar, tapi membangun jaringan sosial yang positif sangat membantu kesehatan mental. Kamu juga bisa berbicara dengan guru BK atau anggota keluarga yang membuat kamu merasa nyaman. Mau kita coba latihan keterampilan komunikasi supaya kamu lebih percaya diri berbicara dengan mereka? Boleh, saya rasa itu membantu. Hai Naila, senang banget kamu bisa hadir pada hari ini. Makasih ya udah nyempetin waktu. Di sini kamu bebas bisa cerita apapun. Saya di sini ada untuk mendengarkan kamu dan kamu jangan takut dihakimi, nggak akan. Jadi saya mau menjelaskan sedikit soal sesi konseling hari ini. Tujuan kita ngobrol di sini tuh sebenarnya buat bantu kamu nyari tahu apa yang lagi kamu alami sekarang. Kita coba bareng-bareng ngertiin masalahnya dan cari cara yang paling nyaman buat kamu dalam menghadapinya. Nggak usah terburu-buru kok, semua sesuai ritme kamu. Saya cuma mau nemenin dan kasih panduan. Yang paling penting solusi yang kita cari nanti harus bikin kamu merasa aman dan cocok buat kamu. Nah, jadi sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih, kita bikin kesepakatan kecil. Misalnya kita ketemuan seminggu sekali selama sejam, terus selama sesi kita coba fokus, jangan main HP, dan kamu dan saya juga saling jujur gitu. Gimana? Kedengarannya oke nggak buat kamu? Nah, satu hal yang penting kamu tahu nih. Nah, satu hal yang penting kamu harus tahu, semua yang diceritakan, semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi kamu tuh nggak perlu khawatir kalau cerita ini bakal sampai kemana-mana. Kecuali jika ada hal yang membahayakan kamu atau orang lain. Apakah itu bisa kamu terima? Bisa. Nah, Naila, mari kita mulai dengan mengklarifikasikan perasaan kamu. Dari yang sudah kamu sampaikan barusan, sepertinya kamu merasa kelelahan dan kebingungan. Apakah itu benar? Iya, saya merasa sangat lelah dan bingung dengan semua yang terjadi. Nah, saya mengerti Naila. Kelelahan dan kebingungan itu tuh bisa sangat berat. Sekarang saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup kamu. Apa yang kamu harapkan untuk dicapai? Saya ingin bisa menentukan pilihan saya sendiri, Bu, dan merasa bahagia dengan keputusan yang saya ambil. Iya, Naila, itu sangat penting.
Nah, tapi apa arti kebahagiaan bagi Naila? Kebahagiaan itu bagi saya ketika saya bisa melakukan hal-hal yang saya cintai dan merasa bebas untuk memilih. Nah, perasaan Naila itu sangat valid. Nah, sangat wajar untuk merasakan hal-hal yang dalam situasi yang sangat sulit. Nah, ingat, kamu memiliki kemampuan dan hak untuk membuat pilihan hidup kamu. Nah, tapi apa sih yang membuat Naila itu merasa bisa menjadi langkah kecil untuk mulai mengambil kendali atas pilihan Naila? Mungkin saya bisa mulai dengan berbicara lebih terbuka dengan orang tua saya tentang apa yang saya inginkan. Nah, itu betul Naila, itu adalah langkah yang sangat baik. Nah, saya percaya kamu itu memiliki potensi untuk membuat pilihan yang tepat untuk diri kamu sendiri. Nah, kita bisa terus menggali ini di sesi-sesi berikutnya. Nah, baik Naila, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin merangkum nih apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya menangkap bahwa Naila ini merasa tertekan, tapi juga Naila ingin melanjutkan sekolah Naila dan juga menginginkan ruang untuk menentukan pilihan hidup Naila. Apa betul? Iya, itu betul, Bu. Nah, bagus sekali Naila. Saya itu sangat mengapresiasi kesadaran dan keberanian Naila karena udah mau terbuka dengan saya, mau datang ke ruang BK dengan saya untuk menjumpai saya. Nah, ini tuh adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan Naila. Terima kasih banyak Bu. Setelah saya melakukan konseling dengan Ibu, saya merasa lebih rileks dan lebih ringan. Sama-sama Naila. Nah, terus jaga sehat dan ingat bahwa kamu punya kekuatan untuk mengarahkan hidup kamu. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini di pertemuan berikutnya. Naila, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, saya ingin menanyakan kesiapan Naila untuk melanjutkan sesi konseling. Apakah Naila siap? Ya Ibu, saya merasa siap. Saya ingin melanjutkan sesi. Bagus sekali. Mari kita sepakati pertemuan konseling berikutnya. Apakah Naila ada waktu? Saya bisa di Rabu jam 3 sore, Bu. Oh, Rabu jam 3 sore. Baik-baik. Saya akan mencatatnya. Terima kasih banyak atas kepercayaan Naila terhadap saya. Naila, ingat kamu tidak sendirian dalam menjalani perjalanan ini. Semangat terus ya. Ya Ibu, terima kasih. Saya akan berusaha. Baik, sama-sama. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya Ibu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.